Tanpa diketahui banyak orang Indonesia, Aceh di masa lalu terus memberikan banyak sekali sumbangsihnya. Apa yang mereka lakukan benar-benar berpengaruh bagi bangsa. Sehingga, sama seperti yang sudah diungkapkan sebelumnya, tanpa Aceh, Indonesia mungkin masih terlunta-lunta dalam keterpurukan. Kita tidak boleh lupa akan sejarah. Tidak juga sombong dengan tidak mengakui peran saudara senegara lain yang memang sangat nyata. Jadi, hal-hal besar apa saja yang sudah dilakukan oleh rakyat Aceh terhadap negara ini? Berikut informasinya. 1. Aceh jadi donatur Indonesia di masa perjuangan. Mungkin tidak banyak yang tahu kalau sebenarnya ketika Belanda dan Jepang menjajah Indonesia, Aceh selalu dalam kondisi merdeka. Ya, rakyat Aceh berjuang gigih sehingga penjajahan tidak sampai kepada tanah mereka. Alhasil, orang-orang Aceh makmur secara ekonomi karena tidak terjerat sistem kolonial. Sebenarnya mereka bisa memilih untuk tidak peduli. Namun, terlahir di tanah Indonesia, orang-orang Aceh merasa punya kewajiban moral untuk membantu saudara sebangsa. Akhirnya mengalirlah bantuan-bantuan dana dari orang-orang Aceh kepada Indonesia. Bantuan ini pun dipakai untuk operasional pemerintah Indonesia. Salah satunya untuk membiayai Haji Agus Salim agar bisa mengikuti konferensi Asia di New Delhi. Tanpa bantuan ini, perjuangan Indonesia untuk mendapatkan kemerdekaan makin susah. 2. Rakyat Aceh patungan lalu belikan Indonesia pesawat. Secara teori Indonesia memang kaya. Tapi di masa perjuangan, mengelola sumber daya alam nyaris jadi hal yang tidak mungkin dilakukan. Selain terkendala modal, alat dan lain sebagainya, fokusnya saat itu adalah berjuang. Lalu, kemana Indonesia mencari bantuan yang bisa instan dan langsung? Ya Aceh. Aceh seakan menjadi donatur tetapnya Indonesia. Ketika bangsa ini butuh dibantu, mereka siap. Faktanya, mayoritas sumbangan dana yang diberikan oleh Aceh kepada Indonesia berasal dari patungan rakyat. Seperti ketika Indonesia butuh pesawat, orang-orang Aceh mengumpulkan emas-emas mereka lalu mendatangkan sebuah pesawat untuk diberikan kepada bangsa ini. Ada 2 pesawat yang berhasil dibeli dari dana patungan tersebut, dan pesawat ini perannya amat vital bagi perjuangan Indonesia. 3. Aceh juga menyumbang kapal laut. Alutsista Indonesia di masa perjuangan sangatlah miris. Jangankan produksi, dulu para leluhur hanya memunguti dan juga membeli. Walaupun membeli bukanlah pilihan mudah mengingat ekonomi Indonesia tidak bagus, lagi-lagi Aceh memberikan bantuan untuk Indonesia. Kali ini berupa kapal laut dengan kode PPB-58LB. Kapal ini pun pengaruhnya sangat besar bagi bangsa. Dulu, ia dikemudikan oleh seorang laksamana muda bernama John Lee. Di tangannya, kapal ini berguna banyak, terutama perannya dalam mendistribusikan senjata-senjata. Seandainya Aceh pelit dan berbuah tidak adanya kapal ini, maka perjuangan Indonesia akan berlipat-lipat susahnya. 4. Peran penting radio Rimba Raya. Dulu, media untuk menyebarkan semangat perjuangan sangat terbatas. Lewat tulisan-tulisan juga sama sekali susah, lantaran distribusinya pasti diawasi penjajah serta tulisannya akan banyak dipelintir. Radio jadi satu-satunya alat orang-orang dulu untuk saling berbagi kabar perjuangan. Meskipun demikian, tak banyak radio yang berdiri dan kemudian melakukan siaran berharga itu. Hanya beberapa gelintir saja, termasuk salah satunya adalah radio Rimba Raya yang ada di Aceh Tengah. Peran radio ini benar-benar vital. Para penyiarnya selalu tak henti-hentinya memberikan informasi penting tentang perjuangan bangsa. Misalnya dengan menegaskan bahwa Indonesia tetap berdiri ketika radio Belanda tak bosan-bosannya mengingatkan dunia jika mereka sudah menghapuskan bangsa ini. 5. Menyumbang emas Monas sebagai lambang kedigdayaan bangsa. Terletak di ibu kota dengan bangunannya yang hebat, Monas adalah representasi perjuangan bangsa. Ditambah lagi dengan emas seberat 38 kg di bagian teratas monumen yang makin membuat bangsa ini bisa membusungkan dada sebagai negara berdaulat yang tidak bisa diganggu-gugat. Tahukah siapa yang menyumbang emas ini? Ya,
Ia adalah seorang pria asal Aceh. Bernama Tengku Markam, pria ini menyumbang 28 kg dari 38 kg emas di ujung Monas. Kalau dikonversi menjadi uang saat ini dengan harga emas per gram Rp500.000, maka Tengku Markam mengeluarkan sekitar 14 triliun rupiah. Benar-benar jumlah yang tidak main-main kan? Sayangnya, jasa Markam sudah jarang diingat lagi hari ini. Pantaslah kalau Aceh dilabeli sebagai daerah istimewa. Pasalnya, apa yang dilakukan penduduknya benar-benar besar perannya bagi eksistensi Indonesia. Seandainya dulu ceritanya orang Aceh tak peduli dengan Indonesia, mungkin negara ini akan mengalami perjuangan yang lebih berat lagi. Atas apa yang sudah dilakukan mereka di masa lalu, sepertinya kita harus mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya. Nah, itulah tadi beberapa informasi mengenai 5 jasa besar Aceh kepada Indonesia yang sepertinya sudah mulai dilupakan. Semoga informasi tadi dapat menambah wawasan Anda dan membuat kita selalu bersyukur atas kemerdekaan Indonesia yang telah didapat karena sumbangsi dari bangsa Aceh. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Republik Indonesia masih ada karena pemimpin Republik masih ada, tentara Republik masih ada, pemerintah Republik masih ada, wilayah Republik masih ada, dan di sini adalah Aceh. Apa dibilang dongeng itu? Sedangkan itu Belanda bilang aja ya apa? Indonesia ini sudah sudah hancur sama sekali. Tapi berkumandang ini radio RI Rimbaraya ini Nah itu kalau menurut sumber yang ketiga itu ulama Aceh yang pertama itu membangkitkan itu. Luntung suruh dino asai basia ya Allah Cedua dino nyo sajang serta sabe mole anu kuneng on tau. Republik Indonesia masih ada karena pemimpin Republik masih ada, tentara Republik masih ada, pemerintah Republik masih ada, wilayah Republik masih ada, dan di sini adalah Aceh. apa dibilang dongeng itu? Sedangkan itu Belanda bilang aja ya apa? Indonesia ini sudah sudah hancur sama sekali. Tapi berkumandang ini radio RI Rimbaraya ini Nah itu kalau menurut sumber yang ketiga itu ulama Aceh yang pertama itu membangkitkan itu. Tanpa diketahui banyak orang Indonesia, Aceh di masa lalu terus memberikan banyak sekali sumbangsihnya. Apa yang mereka lakukan benar-benar berpengaruh bagi bangsa. Sehingga, sama seperti yang sudah diungkapkan sebelumnya, tanpa Aceh Indonesia mungkin masih terlunta-lunta dalam keterpurukan. Kita tidak boleh lupa akan sejarah. Tidak juga sombong dengan tidak mengakui peran saudara senegara lain yang memang sangat nyata. Jadi, hal-hal besar apa saja yang sudah dilakukan oleh rakyat Aceh terhadap negara ini? Berikut informasinya. 1. Aceh jadi donatur Indonesia di masa perjuangan. Mungkin tidak banyak yang tahu kalau sebenarnya ketika Belanda dan Jepang menjajah Indonesia, Aceh selalu dalam kondisi merdeka. Ya, rakyat Aceh berjuang gigih sehingga penjajahan tidak sampai kepada tanah mereka. Alhasil, orang-orang Aceh makmur secara ekonomi karena tidak terjerat sistem kolonial. Sebenarnya mereka bisa memilih untuk tidak peduli.
Namun, terlahir di tanah Indonesia, orang-orang Aceh merasa punya kewajiban moral untuk membantu saudara sebangsa. Akhirnya mengalirlah bantuan-bantuan dana dari orang-orang Aceh kepada Indonesia. Bantuan ini pun dipakai untuk operasional pemerintah Indonesia. Salah satunya untuk membiayai Haji Agus Salim agar bisa mengikuti konferensi Asia di New Delhi. Tanpa bantuan ini, perjuangan Indonesia untuk mendapatkan kemerdekaan makin susah. 2. Rakyat Aceh patungan lalu belikan Indonesia pesawat. Secara teori Indonesia memang kaya, tapi di masa perjuangan mengelola sumber daya alam nyaris jadi hal yang tidak mungkin dilakukan. Selain terkendala modal, alat dan lain sebagainya, fokusnya saat itu adalah berjuang. Lalu, kemana Indonesia mencari bantuan yang bisa instan dan langsung? Ya Aceh. Aceh seakan menjadi donatur tetapnya Indonesia. Ketika bangsa ini butuh dibantu, mereka siap. Faktanya, mayoritas sumbangan dana yang diberikan oleh Aceh kepada Indonesia berasal dari patungan rakyat. Seperti ketika Indonesia butuh pesawat, orang-orang Aceh mengumpulkan emas-emas mereka lalu mendatangkan sebuah pesawat untuk diberikan kepada bangsa ini. Ada 2 pesawat yang berhasil dibeli dari dana patungan tersebut, dan pesawat ini perannya amat vital bagi perjuangan Indonesia. 3. Aceh juga menyumbang kapal laut. Alutsista Indonesia di masa perjuangan sangatlah miris. Jangankan produksi, dulu para leluhur hanya memunguti dan juga membeli. Walaupun membeli bukanlah pilihan mudah mengingat ekonomi Indonesia tidak bagus, lagi-lagi Aceh memberikan bantuan untuk Indonesia. Kali ini berupa kapal laut dengan kode PPB-58LB. Kapal ini pun pengaruhnya sangat besar bagi bangsa. Dulu, ia dikemudikan oleh seorang laksamana muda bernama John Lee. Di tangannya, kapal ini berguna banyak, terutama perannya dalam mendistribusikan senjata-senjata. Seandainya Aceh pelit dan berbuah tidak adanya kapal ini, maka perjuangan Indonesia akan berlipat-lipat susahnya. 4. Peran penting radio rimba raya. Dulu, media untuk menyebarkan semangat perjuangan sangat terbatas. Lewat tulisan-tulisan juga sama sekali susah, lantaran distribusinya pasti diawasi penjajah serta tulisannya akan banyak dipelintir. Radio jadi satu-satunya alat orang-orang dulu untuk saling berbagi kabar perjuangan. Meskipun demikian, tak banyak radio yang berdiri dan kemudian melakukan siaran berharga itu. Hanya beberapa gelintir saja, termasuk salah satunya adalah radio Rimba Raya yang ada di Aceh Tengah. Peran radio ini benar-benar vital. Para penyiarnya selalu tak henti-hentinya memberikan informasi penting tentang perjuangan bangsa. Misalnya dengan menegaskan bahwa Indonesia tetap berdiri ketika radio Belanda tak bosan-bosannya mengingatkan dunia jika mereka sudah menghapuskan bangsa ini. 5. Menyumbang emas Monas sebagai lambang kedikdayaan bangsa. Terletak di ibu kota dengan bangunannya yang hebat, Monas adalah representasi perjuangan bangsa. Ditambah lagi dengan emas seberat 38 kg di bagian teratas monumen yang makin membuat bangsa ini bisa membusungkan dada sebagai negara berdaulat yang tidak bisa diganggu-gugat. Tahukah siapa yang menyumbang emas ini? Ya, ia adalah seorang pria asal Aceh. Bernama Tengku Markam, pria ini menyumbang 28 kg dari 38 kg emas di ujung Monas. Kalau dikonversi menjadi uang saat ini dengan harga emas per gram Rp500.000, maka Tengku Markam mengeluarkan sekitar 14 triliun rupiah. Benar-benar jumlah yang tidak main-main kan? Sayangnya, jasa Markam sudah jarang diingat lagi hari ini. Pantaslah kalau Aceh dilabeli sebagai daerah istimewa. Pasalnya, apa yang dilakukan penduduknya benar-benar besar perannya bagi eksistensi Indonesia. Seandainya dulu ceritanya orang Aceh tak peduli dengan Indonesia, mungkin negara ini akan mengalami perjuangan yang lebih berat lagi. Atas apa yang sudah dilakukan mereka di masa lalu, sepertinya kita harus mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya. Nah, itulah tadi beberapa informasi mengenai 5 jasa besar Aceh kepada Indonesia yang sepertinya sudah mulai dilupakan.
Semoga informasi tadi dapat menambah wawasan Anda dan membuat kita selalu bersyukur atas kemerdekaan Indonesia yang telah didapat karena sumbangsi dari bangsa Aceh. Jangan lupa like, share, and subscribe ya.